COVID-19 melanda berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Respon negara terhadap pandemi ini berbeda-beda. Beberapa negara kurang berhasil menekan lonjakan angka penyebaran virus di wilayah negaranya. Tetapi ada juga negara yang berhasil melakukannya seperti Vietnam dan Taiwan. Penelitian ini berangkat dari asumsi perspektif nasionalisme ekonomi untuk melihat latar belakang dari kebijakan mitigasi COVID-19 dalam aspek ekonomi politik di Vietnam dan Taiwan. Penulis menggunakan metode analis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi instrumen bagi Vietnam untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Vietnam Communist Party atau CPV, yang belakangan ini menuai kritik akibat berbagai isu. Sementara itu, bagi Taiwan, keberhasilan mengatasi pandemi merupakan upaya menunjukkan eksistensinya dan membuktikan keberhasilan sistem demokrasi liberal dalam membentuk tata kelola kesehatan. Oleh karena itu, latar belakang pengembalian kebijakan mitigasi dari itu tidak hanya atas pertimbangan aspek keamanan manusia, tetapi juga guna menyelamatkan perekonomian nasional yang akan memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa. Awal tahun 2021, Bank Dunia memberikan kabar baik bagi perekonomian global. Bank Dunia memperkirakan kabar bahwa pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh sebesar 4% di tahun 2021. Angka ini diproyeksikan berdasarkan manajemen penanganan pandemi dan proses vaksin COVID-19. Berdasarkan Global Economy Prospect, pertumbuhan ekonomi global sebesar 4% di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari pertumbuhan yang diperkirakan minus 4,3% pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi global ini berbeda dengan perkiraan awal Bank Dunia, yaitu lebih kecil 0,2% dibandingkan perkiraan awal. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 membuat perekonomian banyak negara mengalami resesi. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi global lebih parah dibandingkan masa perang dan depresi ekonomi selama 1,5 abad terakhir. Meskipun aktivitas ekonomi global mulai tumbuh, namun pertumbuhan ini belum bisa mengembalikan perekonomian seperti sebelum terjadi pandemi. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan sebesar 3,3% di tahun 2021, sedangkan negara-negara berkembang diperkirakan sebesar 5% di 2021. Misalnya Amerika Serikat sebagai negara maju diperkirakan berada di level 3,5% pada tahun 2021, sedangkan kawasan Eropa berada di level 3,6% dan Jepang 2,5%. Untuk tahun 2021, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,8%. Lalu, pertumbuhan ekonomi ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Kasus ini kami ambil karena dengan adanya pandemi COVID-19, banyak negara yang mengalami resesi, maka akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi global. Bahkan, pertumbuhan ekonomi global yang terjadi di masa pandemi ini lebih parah jika dibandingkan dengan masa perang dan depresi ekonomi selama 1,5 abad terakhir. Dengan adanya proyeksi dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dari Bank Dunia ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi global akan kembali pulih seperti semula. COVID-19 telah menyebar menjadi sebuah spora ancaman bagi berbagai sektor. Namun, sektor yang terdampak adalah sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi. Karena jika kedua hal ini terganggu, maka krisis ekonomi global tidak dapat dihindari.
Kaum liberalisme selalu percaya bahwa suatu negara hanya dapat memenuhi kebutuhannya apabila ada hubungan perdagangan atau hubungan kerjasama yang intens dengan negara lain. Immanuel Kant, tokoh liberalisme klasik, dalam bukunya berkali-kali menulis bahwa kebebasan, kerjasama, dan perdamaian akan membawa seluruh umat manusia di seluruh dunia meraih kemajuan bersama. Hal ini dapat menyebabkan suatu negara menjadi bergantung kepada negara lain atau disebut juga dengan dependence nation. Akan tetapi, walaupun negara saling bergantung, hal ini merupakan akar penyebab dari setiap negara untuk menekan memiliki kekuasaan yang dominan di panggung internasional. Hasil akhirnya adalah seluruh negara di dunia internasional akan saling bergantung dengan yang lainnya dan akan menghormati aturan norma dan moral internasional karena rasionalitas negara tersebut. Kelemahan dari teori liberalisme interdependensi adalah karena adanya kompleksitas dalam melihat suatu konflik. Kompleksitas ini termasuk juga kompleksitas aktor yang berhubungan dan hal ini dapat menimbulkan efek yang berbeda di setiap konflik antar negara. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian pada momen-momen tertentu. Dan terakhir adalah teori collective good problem. Teori ini menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama antar negara untuk dapat bahu-membahu menyelesaikan masalah bersama demi menciptakan kondisi yang mereka inginkan. Dengan menggunakan teori ini, terdapat beberapa pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah bersama tersebut. Di antaranya adalah menggunakan pendekatan dominan, menggunakan pendekatan timbal balik yang sama, dan juga menggunakan pendekatan identitas. Namun, kelemahan daripada teori ini adalah sulitnya mengkategorikan bahwa setiap negara pada posisi yang sama tersebut diinginkan, sehingga menambah kompleksitas daripada resolusi konflik. Neoklasikal ekonomi merupakan pemahaman akan perdagangan internasional yang bebas. Hal ini tidak akan luput dari peran negara dalam membantu memulihkan pasar dalam negeri terlebih dahulu. Neoklasikal memiliki prinsip bahwa suatu produk hanya dapat ditentukan harganya berdasarkan utilitas produk tersebut terhadap konsumen. Dan dari nilai produk tersebut, maka permintaan dan penawaran akan menemukan titik keseimbangannya atau equilibrium. Karena setiap produk punya nilainya masing-masing di pasar, sehingga efisiensi dalam produksi menjadi prioritas utama. Akan tetapi, untuk mencapai equilibrium, tidak hanya dapat dikerjakan oleh pasar, tapi peran negara untuk memastikan keseimbangan tersebut. Neoklasikal menurut Keynes berpandangan bahwa tabungan menentukan investasi. Dalam hal ini adalah setiap negara harus punya prioritas dalam memperhatikan pertumbuhan buruh, pekerja penuh di negaranya tersebut, dan keseimbangan pasar untuk dapat merasakan manfaat dari efisiensi produk tersebut. Kelemahan dari teori neoklasikal ekonomi ini adalah bahwa teori ini tidak menjelaskan keadaan ekonomi sebenarnya secara tepat. Kekurangan terhadap teori ini adalah di mana neoklasikal ekonomi kurang berasumsi bahwa tingkah laku konsumen dalam membuat keputusan tidak melihat pada titik di mana sikap manusia yang rentan atau tidak pasti terhadap respon emosi. Karena pada dasarnya manusia terkadang tidak menggunakan emosinya dalam melihat kegiatan ekonomi, atau manusia juga cenderung melihat untung rugi atau disebut juga dengan homo economicus. Kebebasan dalam kegiatan perdagangan dunia telah membawa harapan yang sangat besar terhadap kemajuan umat manusia. Peran negara-negara di dunia internasional dalam menyediakan wadah perdagangan global telah menciptakan keterikatan satu sama lain antara negara yang berada di benua Amerika dengan negara yang berada di benua Asia.
Pemahaman liberal ini telah memodernisasi daripada pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Cerminan daripada keberhasilan itu merupakan kesuksesan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Vietnam dan Taiwan, di belahan dunia Asia, dibandingkan dengan negara lain di belahan dunia yang lain. Meskipun dunia ekonomi global sedang merasakan pedihnya dampak daripada pandemi COVID-19. Pentingnya peran perekonomian domestik untuk bisa mendukung daripada perdagangan global merupakan hal yang tepat untuk dipertimbangkan oleh negara-negara di dunia. Mengingat akibat pandemi COVID-19, banyak daripada perekonomian dunia menjadi kolaps karena keterbatasan mobilitas manusia yang disebabkan oleh terancamnya kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi pasar, sehingga di beberapa tempat terjadi stagnasi. Untuk bisa memulihkan ekonomi global, maka seluruh aktor global, baik itu state actor ataupun non-state actor, harus mengambil peran yang aktif untuk bisa memperbaiki dampak dari COVID-19 ini. Perlunya negara-negara di dunia untuk menyediakan ruang dan bantuan bagi pelaku pasar untuk menciptakan efisiensi merupakan kewajiban untuk bisa meraih kesejahteraan domestik. Dan dengan adanya kesejahteraan domestik, dikarenakan adanya spesialisasi produk di perdagangan global, akan membawa interdependensi antara aktor di dunia global, sehingga pertumbuhan ekonomi global akan terpulihkan dalam situasi COVID-19 seperti ini, sampai pada akhirnya pandemi ini berakhir. Pemulihan ekonomi bukanlah hal yang mustahil dengan adanya dukungan semua aktor termasuk kita. Pasti akan mencapai daripada kesejahteraan global yang diakari oleh modernisasi yang maju, semua itu demi kepentingan umat manusia. Karena manusia pada dasarnya kesejahteraan global yang kuat diakari oleh moderasi yang maju, semua itu demi kepentingan umat manusia. Suatu hal yang tidak mustahil untuk mencapai kesejahteraan global. Maka dari itu, bersatu padu, bergandengan tangan untuk melawan pandemi ini tanpa memikirkan diri sendiri akan menguntungkan kita di masa depan.